Hai guys, selamat datang di channel Anggun. Fans SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Mahito yang menyembuhkan Kokichi sebagai imbalan dari informasi yang pemuda itu berikan. Dan setelah ini pertempuran antara Kokichi melawan Mahito akan segera dimulai. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 80 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 80 ini, pertempuran antara Mahito melawan Kokichi dimulai. Penyihir Jujutsu itu mengeluarkan boneka terkuatnya dan membuat Mahito sampai tersudut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-80 adalah Pre-Festival. Di awal scene, kita di belakang Mahito yang bersiap memulai pertarungannya melawan Kokichi. Geto bertanya, apakah temannya itu butuh bantuan? Tapi sambil percaya diri, Mahito menjawab tidak, karena orang ini adalah mainannya. Lalu Kokichi mengeluarkan boneka Mekamaru dalam jumlah banyak untuk menyerang roh terkutuk itu. Namun sambil memperbesar tangan kanannya, Mahito langsung memukul dan mengalahkan boneka-boneka itu sampai tak tersisa. Tapi anehnya, setelah melihat dengan seksama, Kokichi malah menghilang. Mahito merasa kalau serangan barusan sepertinya hanya pengecoh saja, dan mungkin pemuda itu telah melarikan diri. Menurutnya, tidak mungkin juga Kokichi membunuh mereka berdua. Kejadian tersebut membuat Mahito jadi merasa bosan, karena yang dia inginkan saat ini adalah pertarungan dibandingkan harus memburu manusia. Tapi secara mengejutkan, lantai tempat dia berpijak mengalami getaran besar. Dan tidak lama kemudian, dari balik dam itu mengalami ledakan yang sangat besar. Dengan cepat, Mahito segera melompat dan keluar bangunan untuk menjaga jarak. Dia tertawa dan begitu bersemangat, karena Kokichi ternyata tidak melarikan diri. Ternyata serangan barusan berasal dari boneka milik Kokichi yang berukuran raksasa, bernama Ultimate Mekamaru, mode Absolute Prototype Zero. Mahito bertanya, apakah pria itu membuat ini semua secara rahasia? Menurutnya, selama ini Kokichi tidak hanya diam seperti terkurung saja, melainkan membuat banyak persiapan untuk semua ini. Dalam benaknya, Mahito yakin jika pria itu ada di dalam boneka tersebut. Menurutnya, karena Kokichi tidak ingin dia sentuh lagi, makanya pria itu mengeluarkan boneka besar ini untuk menjaga jarak. Kokpit dari boneka itu pasti berada di kepalanya. Di dalam kepala boneka Mekamaru raksasa sendiri ada Kokichi yang sedang men-setting boneka buatannya. Semua sistem telah berjalan dengan normal dan umpan balik persiapan telah diblokir. Dia melihat Geto dari balik layar. Robot ini tidak hanya membuatnya bisa bertarung, tapi di dalam sini gelombang radio juga telah terblokir. Menurutnya pertarungan ini tidak akan mudah tanpa adanya Gojo Satoru. Kokichi mengakui jika dia membutuhkan Gojo agar dapat memenangkan pertempuran. Bagaimanapun caranya, selama dia bisa menghubungi Gojo, maka Kokichi akan dapat memberitahu mereka rencana apa yang para roh terkutuk ini lakukan ketika nanti berada di Shibuya. Dan Kokichi nanti juga akan dapat meminta Gojo untuk melindunginya di kemudian hari. Tapi jika mencoba berkonsentrasi kepada Geto untuk menyingkirkannya, akan terlalu berbahaya, apalagi masih ada Mahito di sini. Kokichi menyimpulkan jika dia harus mengalahkan Mahito terlebih dahulu sebelum berurusan dengan teman dari Gojo tersebut. Geto sendiri yang berada di atas tebing seperti tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk bertarung sepuasnya. Melihat sikap dari pria tersebut membuat Kokichi merasa jika situasinya saat ini sedang kurang menguntungkan. Tapi dia merasa yakin akan menang karena Kokichi telah mendapatkan rekaman dari aksi yang selama ini Mahito lakukan. Bertahun-tahun dia sudah menghabiskan waktu, dan energi terkutuk telah dia dapatkan dalam jumlah besar. Sambil membayangkan senyum dari wajah temannya Kasumi, Kokichi berencana jika setelah ini dia tidak akan menahan diri lagi. Lalu dengan mengurangi tenaga 1 tahun, Kokichi melancarkan serangannya dengan mengeluarkan tembakan api besar dari tangan boneka Mekamaru. Mahito yang diserang itu begitu kaget. Dan benar saja, serangan besar tersebut membuat jembatan dam mengalami kehancuran dalam skala besar. Serangan besar itu menciptakan debu yang sangat tebal.
Tapi dengan sigap, Mahito berhasil menghindar dan keluar dari balik debu tersebut. Sambil terus berlari dengan wajah kiri yang seperti terbakar, Mahito merasa jika Kokichi seperti berencana untuk membakar tubuhnya hingga dia kehabisan energi terkutuk. Sebagai permulaan dari serangan baliknya, Mahito berencana jika setelah ini dia akan mengeluarkan Kokichi dari kokpit tersebut. Kokichi yang melihat roh itu terus berlari mengakui jika dia tidak bisa melukai Mahito dengan serangannya barusan, dan harusnya roh itu juga menyadarinya pula. Lalu Ultimate Mekamaru mencoba menyerang lagi dengan melancarkan pukulannya. Namun lagi-lagi Mahito berhasil menghindar dengan cara melompat dan terjun ke dalam bendungan. Mahito juga mengubah tubuhnya menjadi bentuk seperti ikan agar dapat berenang dengan mudah. Kokichi yang melihat aksi tersebut tidak tinggal diam. Dia segera mengumpulkan Juryoku untuk menyelubungi seluruh tubuh Ultimate Mekamaru. Kemudian mengurangi tenaganya sebesar 2 tahun untuk kembali melancarkan serangan berupa Kaiteken dalam skala besar, lalu mengarahkannya ke dasar dari bendungan tersebut. Seketika pula ledakan besar tercipta. Saking besarnya ledakan itu membuat benda yang berada di dalam bendungan jadi terangkat, tidak terkecuali Mahito. Sambil melayang, dia merasa jika pria itu seperti tidak peduli dengan serangan yang selama ini dia lancarkan. Apalagi Kokichi selalu berusaha untuk terus menyerang duluan. Kokichi sendiri yang berada di dalam kokpit juga tersenyum dan seperti membawa suatu benda untuk bersiap melancarkan serangan lanjutan. Dia seperti mempunyai rencana lain, seakan mau memberikan kejutan kepada roh terkutuk itu. Apakah kejutan tersebut akan dapat membuat Kokichi memenangkan pertempuran? Lalu strategi apa yang akan Mahito lakukan dalam membendung serangan dari pengguna boneka itu? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 80 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 80 yang scene-nya memperlihatkan dimulainya pertempuran antara Mahito melawan Muta Kokichi. Secara mengejutkan, Kokichi mengeluarkan boneka terkuatnya bernama Ultimate Mekamaru Mode Absolute Prototype Zero, dan dia telah berhasil membuat Mahito terhempas ke udara. Lalu kemudian setelah ini dia juga kembali bersiap untuk melancarkan serangan kejut berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.